Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan bersama dengan hambanya Pendeta Alex Nanlohi. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, dosa seperti apa sih yang ditutupi oleh kasih dan apa sih arti sebenarnya dalam konteks ayat ini? Nanti kita belajar bersama-sama, jadi pantengin dari awal hingga akhirnya supaya kita dibaharui dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami rindu untuk mengenal Engkau melalui firman-Mu, sifat-sifat-Mu, dan segala karakter-Mu yang mengasihi kami, sehingga kami bukan saja mengerti, tetapi dibentuk, ditegur, dinasihati, ditopang di dalamnya, sehingga dengannya kami hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki untuk kami jalani. Berkati hamba-Mu, Pendeta Alex, yang akan menyampaikan bagi kami semua, dan setiap kami, hati kami, penuhi dengan Roh Kudus dan kuasa-Mu, sehingga kami mengerti, dibaharui, dan di dalamnya Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Pak Alex, saya persilakan Pak. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh bersama-sama kembali belajar firman Tuhan malam hari ini. Tema yang saya angkat untuk kita adalah kasih menutupi banyak sekali dosa. Sebenarnya ini bukan kalimat yang kemudian dibuat begitu rupa, tapi ini adalah ayat yang ada di dalam Alkitab kita sendiri. Kalau kita perhatikan, ini muncul di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, khususnya di ayat yang ke-8. Saya mengajak kita membaca supaya sedikit mendapat konteksnya di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Rasul Petrus menuliskan surat 1 Petrus, kita perlu melihat siapakah orang-orang yang menjadi penerima surat ini. Apa yang menjadi hal yang mereka alami pada waktu itu. Kalau saudara melihat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang pertama, dituliskan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang. Nah, saudara bisa lihat ini ya, kalau petanya cukup jelas, saudara bisa lihat orang-orang yang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ini adalah daerah yang dipercayakan Tuhan untuk digembalakan oleh Rasul Rasul Petrus maksud saya. Nah, kalau saudara memperhatikan, pada masa itu ketika Petrus menuliskan suratnya, ternyata ada pergumulan yang dialami oleh jemaat. Kalau saudara membaca secara khusus surat 1 Petrus dan 2 Petrus, kita bisa sedikit banyak memahami apa yang menjadi pergumulan mereka. Ternyata pada masa itu ada dua ancaman yang dihadapi oleh gereja mula-mula. Itulah juga jemaat yang disurati oleh Rasul Petrus. Ada ancaman yang mereka alami dari luar gereja, khususnya dari pihak-pihak yang memiliki kebencian terhadap Tuhan Yesus dan membenci juga para pengikutnya. Nah, yang lebih mengerikan lagi, karena mereka dibenci bukan karena perilaku mereka jahat, tetapi justru karena perilaku yang saleh, yang tidak mau mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan dan keduniawian pada masa itu, mereka kemudian mengalami aniaya. Dan pada saat yang sama juga kalau saudara perhatikan, ada ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam gereja, ternyata muncul penyesat-penyesat yang muncul dari dalam, yang berusaha merusak iman orang percaya, dengan mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu Saudara mempelajari 1 Petrus, secara khusus, Rasul Petrus bicara lebih banyak soal ancaman dari dalam. Sementara kalau kita membaca 2 Petrus, kita akan menemukan bagaimana konsen Petrus terhadap pengajaran yang sesat yang muncul dari guru-guru palsu. Jadi,
2 Petrus lebih bicara tentang ancaman dari dalam. Nah, dalam situasi yang sulit, khususnya dalam konteks 1 Petrus yang kita perhatikan ada begitu banyak pergumulan penderitaan yang mereka alami, maka Rasul Petrus mengingatkan umat Allah untuk ingat akan identitas. Apakah yang menjadi identitas kita? Kita bukan milik dunia, kita adalah umat Allah. Mengapa peringatan ini penting? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan konteksnya, pada waktu itu ada orang-orang yang mungkin karena penganiayaan yang mereka alami, walaupun mungkin juga ini belum penganiayaan yang sangat berat, tetapi telah membuat mereka mau mundur dari iman mereka. Membuat mereka mau menjadi serupa saja dengan dunia pada masa itu. Sehingga Rasul Petrus mengingatkan, ingat, kamu adalah umat Allah. Kamu adalah milik Allah yang telah ditebus oleh Kristus dan harganya sudah lunas dibayar. Karena itu jangan mundur dari imanmu. Jangan lari dari pergumulan yang dialami. Tetapi hadapilah dan bahkan sampai kamu mengakhirinya. Sampai kamu boleh mencapai garis akhir. Itulah yang kita lihat di ayat 7. Kalau kita perhatikan tadi, di ayat 7, Rasul Petrus mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu, dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dalam situasi yang sulit, Petrus mengingatkan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Para pelari maraton, mereka diibaratkan seperti pelari maraton, akan berjuang menahan rasa sakit demi mencapai garis akhir yang sudah dekat. Demikianlah nasihat sang rasul kepada orang Kristen yang berada dalam kondisi puncak ketika mereka merasakan penggenapan janji Allah sudah dekat. Waktunya sebentar lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat tetap semangat dalam hidup, menjalani hidup dengan kekuatan ilahi sampai garis akhir? Nah, ini nasihat yang Rasul Petrus berikan. Yang pertama, berjaga-jaga dalam doa. Pernah lihat tulisan seperti ini? Wah, biasanya ketika ada ujian, wah, tulisan ini muncul di sekitar lokasi ujian supaya tidak berisik, harap tenang, ada ujian. Tetapi inilah kebenaran yang sama yang Petrus sampaikan. Di dalam pergumulan kehidupan yang sulit, penderitaan yang dialami, Petrus mendorong pentingnya, perlunya penguasaan diri dan ketenangan. Dan lihat tujuannya, untuk bisa berdoa. Jadilah tenang. Dalam bahasa aslinya, ini terkait dengan pikiran. Jadi bukan hanya tenang biasa saja dalam arti tidak melakukan apa-apa, tetapi biarlah be clear-minded. Dengan pikiran yang jernih dan terkendali. Jangan panik, tetaplah fokus kepada Tuhan. Dan kemudian kamu bisa berdoa. Pergumulan kehidupan seringkali membuat kita begitu rupa mencari pertolongan dari berbagai hal dan mungkin bukan dari Allah. Tetapi kita diingatkan untuk tetap fokus kepada Tuhan. Jangan panik. Dan ingat, Tuhan hanya sejauh doa. Doa itu bukan jalan terakhir setelah coba A, B, C, D, tidak berhasil, ya sudahlah berdoa saja. No, doa bukan jalan terakhir. Doa seharusnya menjadi jalan pertama yang merupakan setiap respon umat Allah di dalam pergumulan yang mereka alami. Termasuk kita juga di masa kini. Jadi bagaimana kita bisa bertahan sampai akhir? Nasihat yang pertama adalah berjaga-jaga dalam doa. Ini bicara relasi dengan Tuhan. Tetapi yang kedua, dan ini yang menjadi ayat tema kita, bagaimana kita dapat tetap bersemangat dan hidup dengan kekuatan ilahi sampai garis akhir, ternyata bukan hanya relasi dengan Tuhan yang Tuhan berikan sebagai kekuatan bagi kita, tetapi juga relasi dengan sesama. Karena itulah ayat ini muncul, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi juga mengasihi sesama
dengan sungguh-sungguh. Saudara lihat ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, nah muncul kalimat, kasihilah sungguh-sungguh. Apa sih kasih yang sungguh-sungguh? Kasih yang ektenes. Itu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Apa itu kasih yang ektenes? Waktu saya pelajari kata ini, ya dari kata ektenes, kadang-kadang kita dengar kata extension, kata yang extend, ya, extend itu memperluas. Ternyata ini adalah kasih yang terus-menerus, yang diupayakan dengan maksimal. Nah, kalau kita pakai contoh gambaran orang yang lari maraton, itu seperti otot diregangkan saat berlari. Otot yang terus bekerja keras saat berlari, tidak setengah-setengah. Jadi, Petrus mendorong dalam situasi yang sulit, bagaimana bertahan sampai akhir. Adalah kasih yang sungguh-sungguh. Kasih yang aktif. Kasih yang diupayakan. Ektenes dengan maksimal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih itu adalah pondasi hidup orang percaya. Kasih yang ektenes adalah kasih yang aktif, kasih yang konsisten, kasih yang berkorban, bukan sekadar perasaan sesaat. Kasih yang ektenes membutuhkan komitmen dan ketekunan, bahkan dalam situasi yang sulit. Saudara bayangkan dalam gereja pada masa itu, mungkin ada orang-orang yang mau menyerah saja. Sudahlah, saya menyerah saja. Petrus ingatkan, tenang, dan kamu berdoa. Tetapi bukan hanya itu, Petrus ingatkan, dalam persekutuan bersama, tunjukkan kasihmu yang maksimal. Supaya ini menjadi alat yang Tuhan pakai juga, untuk menolong kita, menyemangati satu sama lain dalam situasi yang sulit. Dan perhatikan ayat yang juga menjadi tema kita hari ini. Kasih yang ektenes dikatakan mampu menutupi banyak sekali dosa. Jadi, apa maksudnya? Ini bukan berarti membiarkan orang jahat tetap jahat, orang melakukan dosa yang sudah kita tutupi saja. Itu bukan kasih yang dimaksud di sini. Tapi kasih yang dimaksud bukan membiarkan kejahatan, tetapi kasih yang mengampuni, memperbaiki, dan memelihara persekutuan. Saya membayangkan ada orang-orang yang mungkin sudah mau kompromi dengan dunia, mereka mundur dari gereja. Tetapi ketika mereka dirangkul kembali, masuk kembali ke dalam persekutuan jemaat, membutuhkan kasih yang ektenes. Apakah saudara pernah punya pengalaman seperti ini? Orang yang mungkin pernah mengecewakan saudara, melakukan hal yang tidak baik kepada saudara, mereka yang mungkin mundur dari gereja, lalu balik lagi masuk ke dalam gereja. Bagaimana kita bisa mengasihi mereka? Kata menutupi, dalam bahasa aslinya kalupto, itu berarti melindungi. Jadi sekali lagi ini bukan menyembunyikan dosa secara tidak bertanggung jawab. Tidak. Jadi kalau ditanya konkretnya seperti apa wujud nyata tindakan kasih menutupi banyak sekali dosa, bagi saya ini berbicara tentang sikap kasih yang tidak menyebarkan kesalahan orang lain. Kadang-kadang tanpa sadar, mungkin kita terima dia masuk dalam persekutuan kita kembali, tapi kita ngomongin terus, kita ingat terus, wah dia itu yang dulu pernah begini ya, dia yang dulu pernah itu ya. Jadi bukan kasih yang menyebarkan kesalahan orang lain, bukan kasih yang menghakimi dengan cepat, dan kasih yang memberikan kesempatan untuk pertobatan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam gereja atau keluarga, bagaimana kita merespon kesalahan orang lain? Apakah kita menyebarkan gosip, atau kita menolong dalam kasih? Kasih menutupi banyak sekali dosa. Tidak perlu menyebarkan dosa orang lain. Dan ini menjadi refleksi buat kita sebagai gereja Tuhan. Kasih yang mengampuni, bukan mendendam. Jika ada saudara yang melakukan kesalahan, apakah kita lebih cepat menghakimi atau kita memberikan ruang untuk mereka bertobat? Dan kasih yang menutupi dosa bukan berarti kompromi terhadap dosa, tetapi membawa pemulihan. Kasih yang membangun komunitas yang sehat. Perhatikan di dalam ayat yang saya tuliskan.
Roma 15 ayat 1 dan 2. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya. Jadi bukan menjilat, saudara ya. Jangan kita nyenengin orang, dia salah pun kita bilang nggak apa-apa. Tidak, perhatikan kalimat Rasul Paulus dalam kitab Roma. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita, tetapi demi kebaikannya untuk membangunnya. Kenapa kita bisa seperti ini? Dari mana sumbernya? Saya pikir hanya kalau kita punya relasi dengan Allah. Hal ini mencerminkan kasih Allah yang tidak pernah berhenti. Dan ingat, kasih yang tidak pernah berhenti itu sekaligus menjadi panggilan bagi saudara dan saya, orang-orang yang mengasihi Allah, untuk kita juga mengasihi sesama seperti Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh di dalam kasih, sehingga kita pun juga boleh mengasihi Tuhan lebih lagi dan mengasihi sesama, menjadi orang-orang yang benar-benar boleh mengalami ayat 1 Petrus 4 ayat 8 ini. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Kiranya Tuhan menolong kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Oh, baik-baik. Terima kasih Pak Alex buat penjelasan di malam hari ini ya, berkaitan dengan tema ini. Memang rasanya tadi sudah ditegaskan sebenarnya bukan untuk kompromi begitu ya Pak. Tapi Iya. kadang-kadang rasanya ayat ini tuh terlalu ringan untuk diambil sebuah kesimpulan yang cepat untuk orang, ya udahlah, diampuni saja kan, kasih menutupi Iya. banyak sekali dosa begitu. Nah, mungkin dua pertanyaan saya jadikan satu supaya menegaskan tadi ada bagian yang memang sudah Pak Alex jelaskan. Cuman dalam konteks misalnya nanti saya akan kasih contoh nih. Adakah Pak batasan dalam menutupi dosa ini dengan kasih? Nah, bagaimana kan kita bisa membedakan antara kasih dan kompromi terhadap dosa. Nah, jadi artinya sebenarnya bagaimana menyimbangkan kasih dan kebenaran saat menghadapi kesalahan orang lain, Pak. Misalnya ayat ini jangan-jangan dipakai seorang dalam tanda kutip ya suami yang KDRT kepada istrinya gitu ya. Terus istrinya mikir, oh iya ya udah jangan disebarluaskan, jangan diungkit-ungkit, diampuni saja begitu. Apakah maksudnya begitu Pak atau bagaimana Pak? Nah, saya pikir Alkitab harus kita baca sebagai keseluruhan, di mana waktu bicara kasih, kasih tidak pernah berdiri sendiri, karena kasih selalu terkait dengan kebenaran dan juga keadilan. Nah, jadi seperti contoh yang tadi Pak Feby katakan, kita perlu memahami bahwa di dalam kasih bukan berarti kita membiarkan ketidakbenaran, dan di dalam kasih bukan berarti kita membiarkan ketidakadilan. Menutupi bukan berarti kita mengabaikan keadilan, mengabaikan kebenaran. Nah, satu waktu Pendeta John Stott memberikan penjelasan sederhana. Dia mengatakan kalau ada pencuri yang masuk rumah kita dan kemudian dia tertangkap, maka ingat, kita mengasihi bukan berarti kita tidak membiarkan proses peradilan terhadap dia. Jadi ya kata dia, tunggu polisi datang dan biarlah dia mengikuti proses peradilan yang ada dan berlaku di dalam masyarakat di mana kita hidup. Tetapi sambil menunggu, boleh dong kita kasih minum kepada pencurinya. Kira-kira begitu ya. Dia mau mengatakan bahwa keadilan harus terus dijalankan. Dan itulah sebenarnya norma-norma di dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kasih tetap bisa kita nyatakan. Dan memang yang jauh lebih penting sebenarnya menurut saya adalah apa yang akan terjadi. Siapkah kita menerima mereka kembali ketika proses peradilannya mungkin sudah selesai. Nah, itu yang saya pikir penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Saya baru selesai dalam satu acara retret dan bertemu juga dengan rekan-rekan dari pelayanan yang mereka adalah orang-orang ex narapidana
Dan mereka dilatih, mereka ditolong untuk kemudian menjadi hamba-hamba Tuhan. Nah, yang menarik, saudara, adalah banyak bahkan keluarga tidak siap menerima mereka kembali. Padahal secara keadilan ya sudah menjalani masa tahanan dan seterusnya. Keluarga saja tidak siap, dan apalagi masyarakat. Dan juga boleh kita katakan tidak banyak gereja yang mungkin mau dan bersedia orang-orang seperti itu duduk bersama di dalam jemaat. Dan bagi saya ini sebuah realita. Kasih menutupi banyak dosa bukan hanya waktu terjadi, tetapi ketika bahkan keadilannya telah dilakukan, misalnya dihukum sekian tahun penjara, dia dibebaskan, what next? Apakah gereja menjadi tempat di mana kasih itu kita exercise, di mana kita tidak membesar-besarkan kesalahannya, tidak membuat dia merasa terpojokkan, tetapi diterima dengan kasih, dan itu yang dimaksud di sini sebenarnya. Kasih yang membangun komunitas yang sehat. Dan waktu Paulus berbicara di dalam surat Efesus, bagi saya kaget juga gitu. Karena Paulus bilang begini, hendaklah yang mencuri, jangan mencuri lagi. Jadi berarti di dalam jemaatnya Paulus, ada yang mantan pencuri. Dan bagaimana menerima ketika yang tadinya doyan mencuri, sekarang tidak mencuri lagi karena sudah dibaharui dalam Kristus. Dan poinnya adalah, seringkali dengan Allahnya lebih mudah, karena Allah pasti mengampuni kan. Tuhan, saya minta ampun, ya Tuhan pasti mengampuni, itu janji Tuhan. Dan secara keadilan mungkin dia sudah masuk penjara dan segala macam, tetapi setelah itu, apakah kasih itu kita benar-benar bisa lakoni pada masa itu? Jadi memang ini kadang-kadang ironi ya, bahwa kita hanya siap mengasihi dalam situasi-situasi di mana kita merasanya lebih nyaman. Padahal sebenarnya kasih yang ektenes itu, kayak kita ditarik kasihnya, saya yang hanya mengasihi orang yang baik, orang yang dekat, orang yang sayang sama saya. Tapi di extend ya, ektenes itu ditarik begitu rupa, supaya dengan kita bisa menerima bahkan orang yang pernah menyakiti kita. Tapi sekali lagi ya, kalau KDRT ya laporin gitu, itu harus diproses. Tapi ketika misalnya dia sungguh-sungguh bertobat, bagaimana respon kita? Apakah kasih kita ektenes begitu ya? Nah itu mungkin Pak perbedaan yang saya pikir harus ditegaskan. Baik. Terima kasih Pak. Ini ya betul ya. Jadi sampai di titik di mana kasih itu memang efektif dan sejati pada saat bukan yang ideal begitu ya, ketika menyatakan kasih itu. Terima kasih Pak, karena memang ini artinya juga ini jadi kesempatan yang memang tidak mudah bagi orang yang setiap kita begitu ya, dengan rasa bersalah tertentu atau melakukan kesalahan yang harus. Nah, kalau pertanyaannya adalah, kalau saya adalah seorang yang sudah mendapat hukuman, lalu untuk membuat orang itu percaya lagi kepada saya, kan itu bukan sesuatu yang mudah ya Pak. Nah, apa yang perlu dilakukan dan digumulkan dalam hal ini Pak, ketika ini pergumulan dengan keluarga, apalagi kalau tadi ceritanya keluarga saja nggak terima, ini di bagaimana Pak? Kan perlu komunitas, perlu orang-orang yang juga setidaknya mendukung dalam hal ini Pak. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan, karakter-karakter Allah sebenarnya itu nyatanya bukan di dalam kertas, di Alkitab, di lembaran-lembaran Alkitab. Allah yang mengasihi, Allah yang mengampuni. Kita akan bisa yakin hal itu ketika kita juga menikmati bagaimana melalui komunitas kasih Allah itu dinyatakan, bahkan direalisasikan. Jadi kadang saya pikir memang ini tidak mudah ya. Karena bisa jadi orang itu juga kembali lagi dalam dosa yang lama, atau dia tidak sungguh-sungguh bertobat. Tetapi yang penting bagi saya adalah kita benar-benar ditarik untuk mengasihi dengan tulus. Kasih kita justru diuji. Tentu kasih yang sejati juga Tuhan Yesus juga bilang kan, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Jadi ada satu buku yang saya baca, dia juga membahas soal tough love, kasih yang keras, dalam arti kasih yang tegas. Jadi kita seringkali mengartikan kasih itu lalu kita kompromi, kita ya sudahlah terima saja, tidak pernah menegur. No, justru kasih yang tegas. Ditegur pada saat harus ditegur, dirangkul pada saat harus dirangkul, dan itulah
disitulah kita bertumbuh di dalam kasih. Kadang kita bernyanyi di gereja, kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, tapi betulkah kita benar-benar mengalami kasih itu? Waktu kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin sulit dikasihi. Kalau semua orang gampang dikasihi, mungkin kasih kita nggak bertumbuh. Tapi begitu kita ketemu dengan orang yang sulit dikasihi, orang yang mungkin juga belum berubah sama sekali, tapi kemudian dia hadir, kita bagaimana menyambut mereka dengan ketegasan, tetapi dengan rangkulan. Nah, ini seringkali nggak mudah. Kita membutuhkan hikmat dan berperan sebagai sebuah gereja. Dalam keluarga, Tuhan hadirkan bapak dan ibu. Nah, saya pikir kita biasanya melihat kalau ibu itu bagian yang lembut-lembut ya, bapak bagian yang tegas-tegas. Tapi bagaimana di dalam gereja? Saya pikir juga di dalam kesatuan kita ada yang harus tegas, ada yang juga mungkin lembut, dan ini kombinasi yang baik untuk membangun iman jemaat. Wah, setuju Pak. Ini setuju sekali buat pernyataan dan jawaban ini. Karena ini yang tetap perlu ya di dalam kehidupan kita, dalam komunitas, di keluarga, di gereja, dan juga di masyarakat. Terima kasih Pak Alex buat kebenaran yang sudah disampaikan buat kita malam hari ini. Buat teman-teman yang juga rindu senantiasa diberkati dan menjadi berkat, silakan menyebarluaskan video pembelajaran ini. Dan juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar dengan iman Kristen, silakan juga DM direct message Instagram Bara Digital Ministry. Baik Pak Alex, saya persilakan kalau ada closing statement dan juga monolog kita sekaligus untuk menutup doa Pak. Baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat kasih bukan sekadar sesuatu yang biasa saja. Karena kasih itu sebenarnya sumbernya dari Allah. Kasih dalam Alkitab adalah buah roh. Jadi bukan buah dari hidup kita. Tetapi hanya karena Roh Kudus diam dalam kita, sehingga Tuhan mengubah kita makin hari makin menjadi pribadi yang mengasihi. Dan ingat, ketika kita mengasihi dengan kasih yang luar biasa, yang terus di-extend dalam hidup kita, kita berdoa agar kiranya kasih itu menutupi banyak dosa, membawa banyak orang kembali kepada Tuhan, karena ada pribadi-pribadi yang mengasihi dengan tulus. Amin. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan kami belajar firman-Mu malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Bara Digital Ministry, suatu platform yang Tuhan pakai luar biasa. Memberkati banyak orang, membuat kami semakin bertumbuh. Dan kiranya di dalamnya kami terus boleh melihat apa yang Tuhan rindukan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Malam hari ini Tuhan mengingatkan kami tentang kasih. Kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang ektenes, karena itu akan menutupi banyak dosa. Dan kami berdoa dalam relasi-relasi di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, suami istri, dengan anak, menantu, mertua, keluarga besar, kami berdoa kasih-Mu nyata ya Tuhan. Dan kami juga ingat, berdoa bagi secara khusus gereja Tuhan, di mana seringkali kasih begitu sulit dilakukan karena kepentingan diri yang kami utamakan. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh belajar menerima satu sama lain, mengasihi satu sama lain, mengampuni satu sama lain, dan bertumbuh di dalam kasih itu hari lepas hari. Dan berdoa juga bagi masyarakat, bangsa, negara kami. Kiranya kasih-Mu juga boleh melanda bangsa kami. Sehingga benar-benar ada pemulihan, ada pembaharuan yang terjadi. Sekali lagi terima kasih. Kalau kami boleh belajar firman-Mu, tapi kami mohon jadikan kami bukan hanya pendengar-pendengar firman yang setia, mampukan dengan kuasa dan Roh-Mu yang kudus. Kami boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Sekali lagi kami bersyukur. Kami menutup siaran malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Alex boleh menjadi saluran berkat buat kita malam hari ini. Terima kasih buat rekan-rekan atas atensi dan juga kesetiaannya. Saya Feby bersama dengan Pendeta Alex dan kerabat yang lain di balik layar. Kami undur diri. Tuhan berkati kita semua.
Amin. Terima kasih.